para sesepuh, para pengurus, hadirin hadirah rahimakumullah. Mari sama-sama kita buka kajian kita pagi ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, kedua orang tua kita yang kita cintai. Bil khusus kepada sahib kitab Al-Alim Al-Allamah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Dan kita niatkan jamaah yang kurang sehat, semoga diangkat penyakitnya, diberkahi kehidupannya, rumah tangganya tambah sakinah mawaddah warahmah, dan anak-anaknya saleh dan salihah. Al-hadhi niyyah wa niyyatun salihah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah kita niat ta'lim dulu ya. Bismillah, ikutin bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Taib jamaah, kita sampai di halaman 4 babul sunai ya. Al-maqalah ats-tsaniyah. Yang tengah itu ada maqalah ats-tsaniyah. 11 baris dari atas ya. Saya tadi jadi imam, napas lagi ngapa tadi perasaan. Malam tidur di AC, di bawah ubin, mungkin pengaruh dingin. Berat banget di napasnya. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Makalah yang kedua. Qala an-nabiyyu alaihi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bimujalasatil ulama ay al-amilina wastima'i kalamil hukama ay al-alamina bidzatillahi ta'ala al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim." Alaikum bimujalasatil ulama, hendaknya kalian sering duduk bareng bersama ulama. Ini artinya bersohbah ya, bergaul, berteman dengan orang-orang yang baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu ma'as-siddiqin." Hendaknya kalian senantiasa bersama orang-orang yang siddiq kepada Allah, orang-orang yang punya ruhaniyat yang kuat kepada Allah.
ulama mengatakan kun ma'allah, hendaknya Anda selalu bersama Allah. Tapi kita belum kuat sendirian bersama Allah. Masih banyak godaan-godaan dalam diri kita, godaan-godaan di luar diri kita, ya. Akhirnya kita jatuh lagi dalam maksiat. Maka kun ma'allah. Wa illam takun ma'allah, kalau Anda belum bisa bersama Allah, kun ma'aman ma'allah. Hendaklah Anda bersama orang-orang yang sudah bersama Allah, ya. Para alim ulama, para guru-guru kita istiqamah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dunia tarbiyah. Karena dengan kita duduk bareng, sering bergaul dengan orang-orang saleh, ini memberikan atharan amiqan, pengaruh yang sangat kuat. Bagaimana sahabat dulu tinggal langsung bersama Nabi, kemudian tabi'in mengikuti para sahabat, ya, terbentuklah akhlaknya yang baik, mengikuti meneladani, ya, orang-orang yang mulia. Ay al-amilin. Siapa itu ulama? Ulama bukan hanya ilmu saja, tapi juga dia amilin, orang-orang yang mempraktekkan ajaran Islam. Karena Islam ini bukan hanya qaul, bukan hanya nazariun, teori, tapi juga harus ada tatbiqnya, amalnya. Maka Al-Quran mengatakan amanu wa amilu, selalu beriman dan beramal. Enggak cukup kita mengatakan amanah, beriman, tapi kagak ada amalnya. Nah, Nabi kemudian berpesan bukan hanya duduk bareng, bukan hanya bergaul dengan ulama, tapi wastima'i kalamil hukama. Ini penting, ngedengerin nasihat-nasihat ulama. Banyak orang bergaul dengan ustadz-ustadz, ulama-ulama, hanya pengen foto bareng doang, ya, atau pengen mengambil manzilahnya doang, tapi nasihatnya dia nggak dengerin. Padahal nasihat itu lillah wal rasul wal mu'minina jami'ah. Ulama mengatakan yang bagi, katanya, likulli mu'min ayyaftaha qalbahu liman yu'tihil mau'izah. Hendaknya seorang mukmin membuka hatinya lebar-lebar bagi orang yang kasih nasihat. Nah, nasihat ini merupakan fadlun wa ni'matun minallah, karunia dari Allah, ya. Berbentuk nikmatnya nikmat immateria, bukan materi, immateri. Hidayah, ilmu, bimbingan, irsyadat, nur, anwar. Nah, ini nikmat-nikmat immateria. Ada nikmat-nikmat batiniyah, ada nikmat-nikmat zahiriyah, ya. Ada orang-orang yang belum apa-apa, enggak membuka hatinya. Pas hadir di Masjid Talim, wah, itu bukan kelompoknya, itu bukan satu pemikirannya. Ya. Padahal duduk aja dulu di majelis ilmu. Orang duduk di majelis ilmu mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmat Allah, dicatat sebagai orang yang melakukan ketaatan. Lalu dia menghidupkan sunnah baginda Rasul. Ini malaikat banyak banget sedang mencatat, mendoakan kita. Binatang yang ada di lautan, para ikan-ikan, makhluk yang ada di langit, yang di bumi, semuanya mohon ampun kepada orang yang sedang belajar. Jadi majlis ilmu ini majlis yang sangat karomah, yang sangat berkah, ya, ada keberkahan. Saya menulis buku judulnya Kun aliman wa muta'aliman tiwala umri. Jadi Anda seorang pelajar, seorang yang mengajar sepanjang umurmu.
Ya, karena makom anbiya wal mursalin yang paling tinggi adalah dia ngajar dan dia belajar dia ngajar, duduk di taman-taman sorga. Ya. Ini adalah raudhah min riyadil jannah. Ini adalah min tirkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peninggalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah menarik. Satu saat sahabat Abu Hurairah mau ke pasar lewat depan Masjid Nabawi. Dia lihat hanya ada beberapa orang saja sedang belajar sama Imam Ali. Sedikit ada ngaji ya kayak gini. Sebelah pojokan sana ada yang baca Quran. Pojokan sana ada yang sedang berzikir. Abu Hurairah lihat sedikit banget orangnya. Terus beliau terus berjalan ke pasar. Sampai di pasar dilihat orang penuh di pasar. Lalu beliau berucap, "Ya ahla suq, ya ahla suq, wahai penduduk pasar. Antum hahuna wa mirathu Rasulillah muwazza'un fi masjidihi." Kok antum masih di sini aja? Itu tuh di Masjid Nabi ya sedang ada pembagian warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang pasar dengan itu langsung lari semuanya ke masjid. Dia pikir ada pembagian sembako, ada pembagian uang. Sampai di masjid, yang turun, dia lihat kagak ada siapa-siapa, hanya ada Imam Ali sedang mengajarkan beberapa sahabat. Di pojok sana ada baca Quran, ada yang sedang berzikir. Marah-marah, "Ya Abu Hurairah, ma qulta lana?" Abu Hurairah, apa yang tadi saja Anda sampaikan? Apa kata Abu Hurairah? Anda lihat apa? Yang saya lihat hanya ada Imam Ali sedang mengajar. Lalu ada sahabat yang sedang baca Quran, ada yang sedang berzikir. Kata Abu Hurairah, "Apa? Ha huwa mirathu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Inilah yang namanya peninggalan Rasulullah. Kalau beliau menyetir sebuah hadis, "Innama nahnu ma'asyiral anbiya la nurithu dirhaman wala dinar, walakin nurisul ilma wa nura." Kami para anbiya tidak mewariskan dinar, dirham, real, dolar, rupiah, kontrakan. Wa innama nurithu ilman wa nur. Tapi kami mewariskan ilmu dan cahaya. Nah, ilmu yang cahaya ini merupakan min ruhaniyat, an-ni'am al-batiniyah, an-ni'am al-ukhrawiyah, an-ni'am al-baqiyah. Nikmat-nikmat ukhrawi, nikmat-nikmat batiniyah enggak kelihatan. Nikmat-nikmat tapi baqiyah yang kekal. Ya. Inilah yang kita butuhkan untuk perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi bukan hanya duduk bareng tapi juga dengerin nasihat-nasihat al-hukama. Siapa al-hukama? Ai al-alimina bi dzatillah taala. Orang-orang yang al-alimin. Aduh, sedikit sesak sana. Al-alimin. Al-alimin. Orang-orang yang mengenal, yang ma'rifat kepada Allah. Ya. Al-musibina fi aqwalihim wa afwalihim. Perbuatannya sama omongannya musib, tepat, benar. Ada orang ngomongnya A, perlakuannya B. Agak sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Ini musibina ya fi aqwalihim wa af'alihim. Pembicaraannya sesuai benar dengan apa yang disampaikannya. Fa inna Allah Ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Sesungguhnya Allah Ta'ala menghidupkan hati yang mati binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Ya. Nur inilah yang kita butuhkan. Nur ini jamannya anwar.
jamaah. Salah satu nasihat ulama mengatakan, alaikum bil azkar. Hendaknya setiap kita ini harus punya zikiran. Azkar itu jamak taksir dari zikrun, zikrun azkar. Nama lainnya wirdun awrad atau hizbun ahzab. Kita ini harus punya zikiran. Ada zikir muqayyad, ada zikir mutlak. Zikir muqayyad, setiap kita masuk masjid, ada doanya zikir. Kita mau makan, ada doanya zikir. Zikir pagi, zikir sore. Kata Nabi apa? Barang siapa yang di setiap pagi dan sore membaca 10 aja daripada salawat, ya, wajabat syafaati, dia mendapatkan syafaat. Itu baru 10. Ya. Nah, sebaiknya apa? Sebanyak-banyaknya. Karena baca salawat itu ya perintah Allah, berarti wajib. Ya. Bentuk cinta menabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Saya lupa tadi mau bawa tuh kitab saya, selawat saya sama buku nahu saya, ya. Kalau dari masjid ini ada barangkali yang mau mempelajari ilmu-ilmu alat, ilmu nahu, ilmu sharaf, kami buka di pesantren setiap malam Rabu, ya. Ngajinya gratis, agak bayar. Yang penting rajin dan istiqomah, ya. Kita mau mentarbiyah agar generasi kita bisa menguasai perangkat-perangkat bahasa Arab dan kaedah-kaedahnya. Orang yang memahami bahasa Arab dan kaedahnya dengan baik, maka pemikirannya akan lurus, ya, akan baik, karena dasar-dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Baik. Al-ilmin nafi, ya, ilmu yang bermanfaat. Apa yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat? Imam Ghazali menggambarkan diantaranya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang yaziduka, menambah kita makrifat kepada Allah. Tambah hari tambah mengenal Allah. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Wa man arafa rabbahu arafa nafsahu. Bagaimana cara mengenal Allah? Ya, kita kaji. Ada 2 cara. Ada dengan mengkaji asma wa min sifatihi. Ya, daripada nama dan sifat-sifatnya Allah yang 99 itu. Dan ulama besar mengarang kitab Risalah Qusyairiyah, beliau menulis buku namanya Al-Asma'ul Husna, kajian untuk makrifat kepada Allah. Yang kedua bisa dengan cara mengenal minasonai, ciptaan-ciptaan Allah, alam ini, diri kita, ya, itu salah satu perangkat untuk kita makrifat kepada Allah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuat kita tambah hari tambah takut kepada Allah. Ada orang tambah ilmu tapi berani sama Allah. Harusnya tambah ilmu tambah takut kepada Allah. Yang ketiga, tambah ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang makin hari kita makin mengenal aib-aib diri kita sendiri. Yang selama ini kita mengenal aib-aib orang lain aja. Setiap orang kita bacain kekurangannya, diri kita sendiri kita nggak tahu. Ya, ilmu yang bermanfaat membuat dia mengenal dirinya, lalu dia muhasabah, dia perbaiki dirinya. Kan kata Nabi apa? Ya bunayya, in istata'ta an tusbiha wa tumsiya wa laysa fi qalbika ghissun li ahadin faf'al. Wahai putraku, ya Nabi nasihatnya kepada sahabat,
Anas bin Malik. Jika engkau mampu setiap pagi, setiap sore, upayakan muhasabah diri. Ya, jangan sampai di hati kita ada dendam, ada marah, ada sebel. Lihat tetangga buahnya kesel aja. Ya, upaya membersihkan nih jiwa kita. Namanya bahasanya takhalli. Nah, ya, mengosongkan sifat-sifat ya jelek di dalam diri kita, atau amradul qulub, penyakit-penyakit hati dalam diri kita. Kemudian kita hiasi, tahalli, hiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia. Kalau jika Anda mampu, faf'al, kerjakanlah setiap pagi sore. Gitu. Fa innaha min sunnati. Itu kita muhasabah diri, tazkiyatun nufus, itu min sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia akan berada di sorga bersamaku. Ilmu yang bermanfaat berikutnya menurut Imam Ghazali adalah makin hari ya semakin tinggi rasa takutnya kepada Allah. Takut itu ada namanya khasyah, ada namanya haibah. Maka innama yakhshallahu min ibadihi al ulama. Ulama takut. Di atas khasyah lagi haibah. Ya. Maka dia selalu muhasabah diri. Setiap pengen ngomong dia pikirin dulu. Ada orang ngomong kagak dia pikirin, akhirnya keluarnya nyakitin orang, keluarnya berbaur maksiat dan dosa. Ya. Tiap hari dia muhasabah. Kalau ada yang baik-baik dia bersyukur sama Allah, minta hidayahnya, petunjuknya. Kalau ada kata-kata yang jelek dia menangis, dia menyesal, mohon ampun kepada Allah, ya, dan minta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu diantara gambaran-gambaran ilmu yang bermanfaat. Kama yuhyil arda al-mayyita bima'il matar. Ya. Tadi katanya sesungguhnya Allah taala menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah. Artinya dengan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang tandus dengan air hujan. Ya. Wa fi riwayat At-Tabrani an Abi Hanifah, dan di dalam hadis lain ya riwayat Imam Tabrani dari Abi Hanifah, Rasulullah bersabda, jalisu al-kubara'a wasailu al-ulama'a wa khalitu al-hukama'a. Ini ya, duduk barenglah dengan tokoh-tokoh besar dalam hal spiritual, pendidikan, tarbiyah, ya. Wasailu al-ulama'a, dan bertanyalah kepada para alim ulama. Wa khalitu al-hukama'a, dan berbaurlah ya dengan para hukama. Siapa hukama? Orang-orang yang ya'lamuna wa ya'maluna bi'ilmi. Dia berilmu dan dia beramal dengan ilmunya. Ya. Taib. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, jalisil ulama'a wa sahibil hukama'a. Ini fil amr semuanya. Wa khalitil kubara'a, duduklah bersama ulama, bertemanlah bersama hukama, dan bergaullah bersama al-kubara. Ai fa innal ulama'a thalathatu aqsamin. Ya. Artinya bahwa ulama itu terbagi 3 bagian. Pertama, al-ulama'u bi ahkamillahi ta'ala wa huwa ashabut fatwa. Ini pertama. Ulama terbagi 3. Yang pertama, ulama yang memahami, mengetahui, mendalami hukum-hukum Allah. Ya, wa huwa ashabul fatwa. Mereka lah
pemilih fatwa. Ini namanya fuqaha, ya, ahli fikih. Kemudian yang kedua, wal ulama'u bi dzatillahi faqat wa hum al hukama'u, ya, ulama-ulama yang memahami tentang Allah, ya, wa hum al hukama, dan mereka adalah para hukama. Fa fi madakhilatihim tahdzibul akhlaq, ya, dan di dalam pintu-pintu mereka itu, ya, kajian-kajian mereka adalah tahdzibul akhlaq, pendidikan kepada akhlak. Li'annahum asraqat qulubuhum, karena sesungguhnya mereka yang menghidupkan hati mereka. Li'annahum asraqat qulubahum bi ma'rifatillah, karena mereka menyinari hati-hati mereka dengan makrifat kepada Allah. Wa asraqat asrarahum bi anwari jalalillah, dan menyinari, ini asrar itu bagian dalam hatinya, ya, dengan cahaya-cahaya jalalillah. Ada sifat jalal Allah, ada sifat jamal Allah. Jadi kalau kita kaji Asmaul Husna itu yang paling mudah dibagi dua aja, ya, sifat jalal, sifat jamal. Apa sifat jalal? Sifat Allah yang serem-serem, ya Jabbar, ya Matin, ya Qawiyu, ya Aziz. Ada sifat yang jamal, Rahman, Rahim, Latif, Razzaq, Mun'im, Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, ya. Nah, kalau kita bisa bersifat dengan sifat jalal dan jamal, maka kita akan kamal, sempurna, ya. Dan Allah suka, Allah cinta kepada hambanya yang berakhlak dengan akhlaknya Allah, suka memaafkan, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini berat. Kita di hati kita bisa maafin orang lain, maafin kesalahan suami, maafin kesalahan istri, maafin kesalahan orang tua kita, maafin kesalahan anak-anak kita, maafin kesalahan tetangga-tetangga kita, ya. Itu namanya aktivitas hati itu. Ada orang hatinya keras, kagak mau maafin, ya, pokoknya gua kagak maafin sampai hari kiamat. Jangan, ya. Kita mati bawa dendam, bawa benci, bawa kekerasan hati, qaswatul qulub. Jangan, ya. Itu orang kayak itu jauh daripada rahmatnya Allah. Taib. Wal ulama'u bil qismain, dan ulama terbagi dua, ya. Saya kok perutnya ini banget. Al ulama dibagi dua, wahum al kubara'u, mereka adalah para tokoh-tokoh spiritual. Fa inna mukhalatata ahlillahi tuksabu ahwalan sunniyatan, ya. Sesungguhnya bergaul, berteman dengan ahlillah taksub ahwalan, maka Anda akan mendapatkan ahwalnya ulama, ya. Kita lihat bagaimana kata Imam Ibnu Athaillah Iskandari dalam Al-Hikamnya, bertemanlah Anda dengan orang yang ahwalnya membuat Anda tuh bangkit, ya. Ada lagi, berteman Anda pada orang yang kalau dia ngeliat dia ingat Allah. Jangan berteman dengan orang-orang yang malas, yang kasalan. Jangan. Orang-orang yang ahli maksiat, jangan, ya. Berteman dengan orang-orang yang energik gitu, semangat, ibadahnya rajin, pendekatan kepada Allahnya rajin, hubbul akhirah, begitu, ya. Wa nafa bil lahzi fawqan naf'i bil lafzi, ya.
dan mendapatkan manfaat bil lahaz. Kalau kita ada itu temanya duduk bareng dengan orang-orang saleh, belum dia mendengarkan kata-katanya dari ahwalnya, asar, ya tarbiyahnya, dia sudah dapat kemanfaatan tuh dilihat. Itu namanya atharan amiqan. Contohlah seorang santri di pesantren yang lihat tinggal laku guru-gurunya, ya itu akan membekas di dalam dirinya, melihat punya pengaruh yang sangat luas. Nah, lahaz ini itu katanya fauqan naf'i bil lafz, lebih dari ya kemanfaatan dengan lafaz. Faman nafa'aka lahzahu nafa'aka lafzahu. Tuh. Kalau baru duduk aja dia udah bisa mengambil ya, katakanlah pelajaran dari gurunya, apalagi dari kata-katanya, dari sikapnya aja. Ada istilah begini. Kemarin kami ikut tarbiyah mukhayyam tarbawi. Ada guru kami datang dari Libanon, ya. Itu kami seluruh mahasiswa Mesir yang pernah ditarbiyah beliau se-Indonesia, ada dari Thailand, dari Malaysia datang tuh menemui itu. Ada sebuah ungkapan, duduk bareng aja melihat wajah orang-orang alim yang kita ketahui spiritualnya sangat luar biasa, itu membekas di dalam diri kita. Ya, diamnya, ketawanya, belum lagi lafaz, nasihat-nasihatnya. Baru lihat wajahnya aja udah menggetarkan hati kita untuk ingat kepada Allah. Ya, itu cari ulama-ulama yang seperti itu, melihat wajahnya ingat Allah. Taib. Wa man la fala. Ya, kalau kita kagak bisa mengambil ya pelajaran nasihat dari guru-guru kita, ya apalagi dari ungkapan-ungkapannya, ya udah nggak didengar lagi dah. Makanya penting bagi kita ulama itu, ya walaupun dia kagak ngomong, ada dulu, jangan ditinggalkan tuh masyarakat yang sedang jauh dari Allah, harus disamperin, diuber. Dengan adanya aja jadi apa? Jadi alamah, jadi himayah. Ya. Ulama kagak boleh, kagak perhatian kepada masyarakat yang sedang bobrok, harus dia ajak, harus dia sentuh dengan kelembutannya, dibawa kepada Allah. Gitu. Taib. Wa kana as-Sahrawardi yatufu fi ba'di Masjidil Khaif bi Mina yatasaffahu al-wujuha faqila lahu fihi. Ini diceritakan ulama besar As-Sahrawardi, beliau punya kitab namanya Ma'al Ma'arif. Beliau sedang berputar-putar di sebagian Masjid Al-Khaif di Mina. Jamaah tuh kalau lagi haji ada satu masjid namanya Masjid Khifah di Masjid Khaif. Ini masjid dibukanya sama seperti Masjidil Haram, dibukanya hanya 1 tahun sekali pas hajian aja. Ya. Jadi beliau sedang berjalan-jalan gitu, melihat, ya. Faqila lahu fihi, kemudian ada yang mengatakan kepadanya, faqala innallaha ibadan idza nazaru ila syakhsin aksabuhu sa'adatan fa ana atlubu dzalik. Ya, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki seorang hamba, memiliki hamba-hamba, idza nazaru ila syakhsin, apabila mereka melihat kepada seseorang, aksabuhu sa'adatan, maka orang itu akan membuatnya bahagia.
Ya, kita kemarin lah kedatangan Grand Master Al Azhar, Profesor Dr. Ahmad Thayyib tuh. Dia datang ke Indonesia tuh. Ya, baru ngeliat bentuknya aja begitu datang, ada senang kita tuh. Ya, masyarakat Indonesia bangga, senang. Ya, belum lagi dengar apa nasihat-nasihatnya. Dia berbicara tentang moderasi luar biasa, bicara akhlak luar biasa. Ya, jadi apa? Dari simatnya, dari cahayanya dia udah ya bisa menarik jazabat hati kita. Belum lagi dengar nasihat-nasihat kalamnya, lisannya. Dan saya pengen seperti itu katanya. Ya, saya pengen lihat orang ulama-ulama yang kita lihat memberikan bekas di hati kita. Ya, makanya harus kita menampilkan akhlak yang mulia. Ya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha." Akan datang nanti satu zaman atas umatku, mereka malah lari menjauh dari ulama, dari fuqaha. Fayabtaliyahumullahu bi thalathi baliyat. Ya, kalau kita udah lari dari ulama, menjauh dari fuqaha, maka Allah akan apa? Memberikan musibah ya dengan 3 baliyat musibah. Awalaha, yang pertama nih, yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Ya Allah, Allah angkat keberkahan daripada usaha kita nih. Ya, ya bapak-bapak jamaah, saya pesan, Allah sudah takdirkan kita, ada yang bekerja di pegawai, ada yang PNS, ada yang dagang, dengan segala macam kesibukan yang Allah telah berikan kepada kita. Ya, tapi tetap jangan jauh-jauh dari masjid, jangan jauh-jauh dari musola, jangan jauh-jauh dari ulama, jangan jauh-jauh dari ini teman-teman nih, sesama ahli masjid. Kunu ma'asiddiqin, bertemanlah Anda sama orang-orang yang sidik kepada Allah, begitu. Wasaniya, dan yang kedua, ya, kalau kita jauh dari ulama, jauh dari fuqaha, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Akan Allah ya kuasai atas mereka, Allah berikan kepada mereka seorang pemimpin yang zalim. Tuh, ya. Kalau kita jauh dari ulama, Allah kasih kita pemimpin yang jahat. Wa tsalisa, dan yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Kita akan keluar dari dunia ini atau kita mati ya tanpa iman. Nah, ya, kenapa? Jauh daripada bimbingan ulama. Jamaah yang berbahagia, kita kenal yang namanya kota Bukhara. Ya, di Uni Soviet. Di situ pernah lahir seorang ulama besar, Imam Bukhari. Ya, tapi bagaimana perkembangan berikutnya? Ulama-ulamanya sudah pada sepuh. Ya, para generasinya jauh dari ulama. Senangnya mabok-mabokan. Ya, main-main, hubud dunia. Lama-lama apa yang terjadi? Ya, apalagi tetap aja ada gerakan yang ingin menghancurkan regenerasi umat. Dikasihlah, dikirim perempuan, dikasihlah obat-obatan, makin lama makin jauh. Ya, dan kita lihat bagaimana kota Bukhara sekarang. Enggak menutup kemungkinan akan terjadi di kampung-kampung kita kalau anak-anak kita jauh daripada ulama-ulama, ya, enggak mengenal sosok yang baik, contoh yang baik, ya. Yang dia kenal ada apa? Game-game aja di rumahnya tuh. Wal maqalah ats-tsalisah, maqalah yang ketiga. An Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah ridha kepadanya. Man dakhala al-qabra bila zadin,
barang siapa yang masuk ke kuburan bila zadin, tanpa bekal, ai minal amali salih, artinya dia masuk ke kuburan kagak bawa amal yang saleh. Faka'annama raqibal bahra bila safinatin, seakan-akan dia seperti orang yang mengarungi lautan tanpa perahu. Gimana Pak? Bapak-bapak di kolam renang aja yang ukuran sekian capek banget kita. Jadi kita mengarungi lautan tanpa perahu bagaimana? Ya. Nah, ini seperti orang yang masuk kuburan tanpa amal saleh. Nabi mengatakan, siapa orang yang paling cerdas? Orang yang paling cerdas adalah orang yang aktsaruhum dzikran lil maut wa amila bima ba'dal maut. Orang pintar adalah orang yang selalu ingat kepada kematian dan dia mempersiapkan amal-amal soleh bima ba'dal maut, setelah kematian. Ya, kita punya rumah banyak, kendaraan banyak, pangkat yang luar biasa. Ketika mati kagak ada yang kita bawa ke alam kubur. Ada enggak? Kita bawa dolar di kantong kita? Kagak. Dititipin sama keluarganya, taruh, kagak ada. Ya, kali kita nih buat nyogok malaikat di kuburan, kagak ada. Ya, yang kita bawanya kain kafan dan amal saleh. Ya, maka kata Nabi, orang cerdas terus dia mempersiapkan ya untuk kehidupan yang kekal, yang langgeng nanti di hari kiamat, yaitu amal saleh. Nah, ini ngaji begini nih, ini tazkiyatun nufus nih. Ini amal soleh. Allah ridho katanya. Ridho terhadap apa yang kita lakukan. Taib. Ai fayagriqu gharqan la khalasa lahu illa biman yunqidhu. Artinya orang yang mengarungi lautan tanpa perahu, dia akan tenggelam. Ya, tidak ada penyelamatan baginya kecuali orang yang menyelamatkannya. Begitu. Bapak Ibu pernah ya nonton film Titanic ya? Bagaimana tuh? Ya hancur berbulan-bulan di atas kapal, lalu di pecahan kapal, nggak ada yang nolong. Coba. Ada yang mati sebab beku, kedinginan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi bersabda, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqi wal mugawwathi, ay at-talab lianna li ay yughatha. Ya, tidaklah seorang mayit itu di dalam kuburannya melainkan seperti orang yang sedang tenggelam, orang yang sedang membutuhkan bantuan. Ya, jadi kita di dalam kuburan itu sangat-sangat butuh bantuan. Ada hadis begini, bagaimana maaf, kita suka tahlilan, seperti kemarin kita ada yang meninggal, kita tahlilan. Itu kata Nabi, laulal ahya lahalakatil amwat. Kalau tidak ada yang masih hidup, kesian orang-orang yang sudah berada di alam kubur. Alam kubur adalah isinya hanya kenikmatan dan azab. Ma ra'aitu manzaran illa fahuwa afdhalu minhu. Aku belum pernah melihat sebuah pemandangan yang sangat menyeramkan dari kuburan. Bapak percaya apa enggak? Coba masuk ke kuburan. Pemandangan yang sangat menyeramkan di kuburan. Ya. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ini salah satu dalil tahlilan. Ya Allah, maafkanlah dosa-dosa kami dan dosa orang-orang yang beriman sebelum kami. Kita ngirim Al-Fatihah, kita doakan, ya. Dalam hadis lain apa? Bahwa mayit itu yahtaju da'watan min
dia perlu doa. Ya, kiriman parsel terbaik dari kita nih yang masih hidup. Ada sahabat datang, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bi ba'da wafatihima." Ya Rasulullah, apakah masih ada kesempatan saya pengen banget berbuat baik kepada kedua orang tua saya, sementara keduanya sudah berada di alam kubur? Apa kata Nabi? Birrul walidaini laisa maqsuran ala birrihima fi asnai hayatihim. Ya. Berbuat baik kepada kedua orang tua tidak hanya terbatas ketika keduanya masih hidup. Bal kana mumtadun ila ba'da wafatihima. Tapi ada masih kesempatan walaupun keduanya sudah meninggal dunia. Ya, diajarkan. Ya. Sering beristighfar untuk kedua orang tua kita. Sekurang-kurangnya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ulama mengajarkan juga di setiap waktu sholat, kalau dengar azan dengerin, kemudian jawab, lalu angkat tangan baca doa azan. Setelah baca doa azan, lanjutin Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Yang kelima, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Minta ampun, doain selalu setiap sholat. Kalau punya rezeki, ingat habis gajian sisain sedekah, niatin buat orang tua. Beli Quran, niatin buat pahala untuk orang tua. Ya, inna mimma yulhiqul mu'min, di antara amal yang terus ngikutin kita, apa tuh? Al-Quran yang kita sedekahkan, kita wakafkan. Bapak-bapak belilah Quran, taruh di masjid, jadi baca. Ya, biasanya kami kalau lagi umroh suka ngajak itu jamaah begitu. Belilah Bu Pak Al-Quran, taruh di Masjidil Haram, biar dibaca orang. Mushaf yang diwakafkan. Ya, para jamaah dan Pak Sadzen, mungkin nanti saya izin dulu, saya mau ada umroh tanggal 12, tanggal 11 ya, malam nyusulinnya di airport, itu umroh 12 hari ya. Mungkin pasti libur dulu kali ya. Apa ngaji dari Mekah Pak? Live. Ya, suka kita begitu juga ngaji dari Mekah, atau kita libur dulu, mohon maaf ya. Saya bikin lagi ya. Jadi mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwath, ai at-talab li ayyughatha. Tidaklah seorang mayit di dalam kuburannya melainkan dia seperti orang yang sedang tenggelam, yang perlu, yang minta bantuan. Bayangin tuh, bapak-bapak, tolong. Ya. Wal maqalah ar-rabi'ah an Umar radhiyallahu anhu. Makalah yang keempat dari Umar bin Khattab, nukila ani Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, dinukilkan dari Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alaihi salam, Nabi berkata kepada Jibril alaihi salam, sifli hasanati Umar. Nah, kata Rasulullah, Jibril, tolong gambarkan kepada saya kebaikan-kebaikan Sayyidina Umar. Faqala, kata Jibril, lau kanatil biharu midadan wasyajaru aqlaman, katanya, lima hasartuha, seandainya lautan itu menjadi tintanya dan pohonan itu menjadi penanya, lima hasartuha, aku tidak bisa mengungkapkan betapa banyak kebaikan-kebaikan Sayyidina Umar. Faqala sifli hasanati Abi Bakr. Lalu Rasulullah berkata lagi, malaikat Jibril, coba gambarkan kepadaku kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Faqala, ya, faqala Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakar. Dikasih gambar dua. Sayyidina Umar itu
Dia itu satu kebaikan dari kebaikan Sayyidina Abu Bakar. Makanya suatu saat dalam tafsir Al-Muqarrabin yang kami baca di Masjid Bintara 14, suatu saat Sayyidina Umar merasa senang banget ngadu sama Nabi bisa bersedekah setengah daripada hartanya. Ya, tahu-tahu datang Sayyidina Abu Bakar. Beliau mensedekahkan semua harta. Subhanallah. Ini kan luar biasa, kalau sekarang susah jarang kayak gini. Ya. Kita oh ini gila banget orang ini. Seluruh hartanya disedekahkan. Sampai ditanya, "Ya Abu Bakar, apakah engkau sudah menyisikan untuk putri-putrimu?" Enggak, katanya. Aku sudah ajarkan mereka surah Al-Waqiah. Ya, lalu menyebut hadisnya. Barang siapa yang rajin baca surah Al-Waqiah, maka akan Allah lapangkan rezekinya. Barang siapa yang rajin baca istighfar, Allah akan berikan rezeki min haitsu la yahtasib. Itu keyakinan. Kenapa? Karena rezeki itu muqassam, sudah dibagi setiap orang. Rezeki itu sudah dijanjikan. Rezeki itu sudah dijamin. Dan rezeki itu sudah dimiliki oleh kita. 4. Seseorang tidak akan mati sebelum mendapatkan rezekinya. Ini harus kuat di hati kita, Pak. Ya, berhubungan dengan rezeki, tawakal kepada Allah yang kuat. Berhubungan dengan musibah-musibah, ujian-ujian, sabar yang kita kedepankan. Berhubungan dengan takdir Allah, tahu-tahu dapat truk aja takdir yang kagak enak, apa? Kedepankan ridho kepada Allah. Dan ketika kita mendapatkan satu masalah yang kita nggak tahu nih, kita ambil apa kagak, kita kerjain apa kagak, itu kita istikharah dulu kepada Allah. Ya, mana diba man istakhara wastasyara. Tidak akan merugi orang yang ada apa-apa konsultasi sama Allah, konsultasi sama guru-guru. Ya, maka dikatakan orang cerdas salah satunya adalah yamsi ila syaikhihi, dia mendatangi gurunya. Ya, yadulunahum. Ini gurunya kasih petunjuk, arahan. Ya, itulah pentingnya bermusyawarah. Kalau Bapak Ibu ada masalah jangan hadapi sendirian, berat. Ya, itu namanya babnya bab tafwid namanya. Apa tafwid? Ufawwidul amra ilallah. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Minta yang terbaik kepada Allah. Contoh, Pak Zen nih ditawarin nih, ya, mau beli mobil. Dibeli apa kagak mobil? Mobil itu katakanlah fadlun, karunia dari Allah, dikasih kita materi, ya. Tapi maslahatnya buat kita belum tentu. Apakah setelah punya mobil tambah dekat sama Allah, apa tambah jauh? Nah itu selalu apa, ya Allah, aku minta petunjukmu, bimbinganmu, ya Allah, aku serahkan. Karena ada sosok Nabi Sulaiman dikasih kerajaan, tapi apa? Hadza min fadli Rabbi. Sadar, ini hanya karunia Allah, kebaikan Allah, agar saya tambah syukur. Fir'aun dikasih kerajaan, lupa ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan yang paling tinggi. Ya. Terakhir ya, kita tutup dengan hadis. Izzud dunya bil mali wa izzul akhirati bisalihil a'mal. Kemuliaan dunia dengan harta dan kemuliaan akhirat dengan amal saleh. Ai fala nataqawwa umur dunya wala tasluhu illa bil amwal. Artinya kita tidak bisa kuat terhadap perkara-perkara dunia dan tidak bisa baik kecuali dengan harta. Wala tataqawwa umur akhirah wala tasluhu illa bi amal salihah. Tapi kebaikan-kebaikan akhirat, urusan-urusan akhirat, ya pengen nyaman di akhirat, itu perlu amal-amal saleh. Ya, wallahu alam.
bissawab ya. Mungkin segitu dulu, takut kesiangan. Ada pertanyaan silakan. Semoga jadi berkembang. Bisa saya jawab, enggak bisa PR ya. Berikutnya nanti insyaallah halaman 5 makalah yang kelima. Insyaallah. Ada pertanyaan atau langsung ditutup? Ya, silakan Pak Ji. Kurang dengar nih. Yang kedua pertanyaannya saya nangkep, yang pertama saya nggak nangkep tuh. Iya. Tentang dakwah. Dakwah itu da'ayatu da'watan, mengajak ya. Siapapun kita dianjurkan untuk mengajak orang kepada kebaikan. Ya. Kata-kata yang paling baik adalah mengajak kepada Allah, kepada kebaikan. Nah, kita mendengarkan nasihat banyak, kita mendengarkan pelajaran dari ulama-ulama, tapi kita belum bisa ngamalin, atau yang nyampein juga kagak ngamalin. Bagi yang nyampein kagak amal itu arun alaika idza fa'alta azim. Ada sindaran. Ya, bahaya, celaka Anda menyampaikan sesuatu apa yang Anda tidak amalkan. Tapi memang dalam dunia dakwah itu ada beberapa hal, ada 4 masalah. Ada dia ngomong, dia sudah ngamalin. Ada dia bicara, dia belum amalin. Maka beda rasanya orang yang sudah ngamalin dia sampaikan, sama yang dia sudah amalin dia sampaikan, dia belum amalin. Ada asar tarbiyahnya. Gitu. Kita juga kalau menyampaikan satu hal yang kita belum amalin, kayak apa? Kayak abas di lisan kita. Hanya ngomongan doang. Ya, nah ini bahaya tuh. Dia menyampaikan apa yang dia belum. Ada juga memang yang dia belum, sama-sama dia baru ketahui dia sampaikan. Dia niatkan sebagai apa? Dakwah, mengajak kebaikan. Mudah-mudahan dengan itu dia pelan-pelan baru mengamalkannya. Nah, bagi kita ketika mendengarkan sebuah kebaikan ajakan, itu kita minta sama Allah, ya Allah, semoga kami bisa melakukan itu ya Allah. Minta. Karena yang memberi pemahaman adalah Allah, bukan guru. Yang kita akhirnya melahirkan amal juga bukan Allah. Dia selalu ini. Ya, apa-apa kita minta, munajat, nangislah. Sebagaimana bapak-bapak lu minta mobil, minta rumah, pengen nikah, itu kan sama juga. Ya Allah, beri saya amal soleh. Ya Allah, beri saya sholatnya biar khusyuk ya Allah. Ngakuin sampai hari ini kalau sholat nggak khusyuk, hatinya terbang. Kalau sholat pengennya buru-buru selesai aja, pecah palanya, pikiran penuh, banyak pikirannya. Gitu. Nah, ini juga kita minta kepada Allah ya hidayah, petunjuk, dan minta doa dari orang-orang saleh, dari orang tua kita, agar kita bisa bukan hanya memahami, juga bisa mengamalkan. Islam adalah qaulun wa fi'lun, perkataan, perbuatan, teori dan tatbik. Ya, gak cukup dulu Al-Quran amanna ya Rasul, kami beriman kepada Allah, tapi kita kagak ngamalin, enggak. Harus ada amanu wa amin, qaulun wa fi'lun. Maka istilahnya ada iman orang yang mukmin, ya,
Kemudian ada Islam, orang yang muslim. Ada ihsan, orang yang muhsin. Kalau muhsin, insya Allah dia mukmin, dia muslim dan mukmin. Mukmin belum tentu muslim, belum tentu muhsin. Ada orang beriman tapi enggak sholat, ada enggak? Ada. Ini 3 literatur, 3 istilah: mukmin, muslim, muhsin. Ada orang sudah muslim, dia udah sholat, dia puasa, dia haji, dia zakat, tapi belum muhsin. Apa muhsin? Ibadahnya belum karena Allah. Ya, dia beramal soleh, penuh ria, ujub, itu aja, pengen dipuji aja. Belum anta budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun fa innahu yara. Dan yang kita inginkan nih, kita menuju apa? Insan yang mulia, yaitu apa? Muhsin. Ya, selalu muraqabah, musyahadah kepada Allah. Latihannya Bapak Ibu setiap malam tuh latihan nyebut nama Allah, begitu. Allah. Paling enggak 10 kali aja. Ya, lafaz Allah ini lafaz yang jami'un bi kulli asma wa sifati. Lafaz yang menggabungkan semua asma dan sifatnya Allah. Ya, nyebut lafaz Allah pendek boleh, panjang boleh, secara lugha dan secara syariat dibenarkan semuanya. Yang penting iltifat hati kita kepada Allah. Contoh misalnya, bapak-bapak nyebut Allahnya pendek. Bapak-bapak keluar pintu masjid, kesanduk Allah. Pendek kan? Ya, maksudnya apa? Ya Allah tolong saya. Ya Allah lindungi saya. Hati-hati selalu mu'allaq kepada Allah. Ya. Nah, kemudian dilanjutkan bilang begini, Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu ma'i. Ini penting. Ya Allah, ya, jadi selalu merasakan Allah melihat saya, Allah ngawasin saya, Allah bersama saya. Ini penting, Pak. Di setiap langkah kita, di setiap diamnya kita, rasakan begitu. Nanti keluar dari rumah nih seperti ada CCTV itu. Yang tadinya mulutnya cablak, ngomong apa aja, nyakitin orang, suka dusta, lama-lama dia malu. Ya Allah, Allah dengar nih saya ngomong begini. Tentunya kakinya melangkah ke tempat-tempat maksiat, dia malu. Allah awasin kita. Ya, yang dia kemana-mana disadar Allah selalu bersamanya. Wa huwa ma'akum aina makan. Ini sebuah tarbiyah. Ya, ulama-ulama sejak dari dini mempersiapkan dirinya, dilatih. Begitu. Ada cerita menarik tentang ulama besar Junaidi al-Baghdadi di abad kedua. Ya, beliau belajar dengan Abdullah at-Tusturi, gurunya dan pamannya. Beliau datang, paman ajarkan saya agar hati saya selalu merasakan bersama Allah. Ya, karena kalau tidak akan terjadi maksiat. Ya, saya selalu bimbing jamaah itu begitu. Jamaah mulai keluar dari rumah hadirkan selalu itu. Apalagi nanti kita di Makkah, di Madinah, jangan sampai raga kita sudah di Mekah, hati kita di Tanah Abang ini. Paham ya? Beda nggak? Tanah haram sama Tanah Abang beda nggak, Bu? Jangan sampai kita sudah berada di Tanah haram, tapi lisannya kayak di Tanah Abang aja, ngomong semau-maunya. Jangan. Ya, ingat tuh, satu dosa di Mekah 100.000 kali dosa. Itulah, hadirkan rasa takut kepada Allah. Bilang Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu ma'i. Aman itu setiap malam. 40 malam aja. Nanti Allah kasih hadiah setiap kita. Apa? Ada waiz, ada nasihat dalam diri kita sendiri. Ya, bapak-bapak mulai. Nah, ini baru nikmat namanya, nikmah. Ya, ada muraqabah. Amalin. Imam Junaidi datang ke gurunya. Ya syaikhi laqad wazaftuha arba'ina lailatan. Saya sudah ngamalin selama 40 malam. Apa kata gurunya Junaid? Kalau engkau sudah merasa bersama Allah,
sudah merasa selalu dilihatin Allah, sudah merasa selalu dipantau Allah, bagaimana bisa maksiat lagi? Bagaimana lisan yang bisa ngomong yang kagak-kagak lagi? Bagaimana di dalam hatinya ada benci, enggak ada, malu. Karena Allah apa? A'lamu kha'inatal a'yun. Allah tahu tuh mata-mata yang khianat. Allah tahu tuh hati-hati yang penyakit. Ya, ini kita latihan pelan-pelan. Mudah-mudahan kita terjaga selamat dunia akhirat. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Ya, Allah mengatakan apa? Datanglah kepadaku biqalbin salim, hati yang bersih. Biqalbin salim. Makanya inilah penasihat Nabi, upayakan setiap pagi sore mulai, ya Allah, ada rasa dendam benci amat siapa aja, buang Pak. Ilmu kagak bakalan masuk kalau di hati kita ada kotoran, ada penyakit. Nggak masuk. Hanya sekedar dengar hilang langsung. Nggak bakalan rusuh. Nggak punya ulumur rasikhah namanya. Kenapa? Ada penyakit hati. Banyak tuh amrul qulub, iri, dengki, benci, dendam, tamak, sombong. Ya, itu yang harus kita takhalli, bersihin pelan-pelan. Nanti tarbiyahnya pulang ambil kertas Salahuddin, tulis kalau amal suka riya, 2 suka sombong, 3 ananiyah, egoisme. Terus catat tuh, pelan-pelan kita mulai benahi diri kita masing-masing dan minta doa sama Allah agar dihilangin. Yang sombong jadi tawadu, yang tadi amalnya enggak ikhlas, riya, ujub, jadi ikhlas. Yang tadinya cinta sama dunia jadi cinta akhirat. Yang tadinya hatinya benci aja. Makanya Pak, ada amal-amalan. Ini saya nulis buku judulnya Minda bis Sholihin, kebiasaan orang-orang soleh. Orang soleh itu kebiasaannya tuh kagak lepas dari berzikir, salat sunnah dihidupkan. Ya. Tapi ini bukan menjadi amalan prioritas mereka. Ini sudah min quti qulubihim, makanan hati mereka. Orang soleh itu kalau kagak istighfar sekian ribu selawat, itu kan hatinya lapar aja. Enggak bangun malam, enggak duha, enggak tahajud, itu enggak mutola'ah, kosong, bengong. Tapi amalan-amalan yang membuat dia tinggi lagi apa? Ada tuh. Salah satunya ini adalah wasiat Allah kepada Rasulullah, lalu wasiat Rasul kepada sahabat. Apa intinya? Ada 9 saya tulis. Yang pertama diantaranya an asila amman qata'ani, menyambung tali silaturahmi kepada orang-orang yang telah memutuskan tali silaturahmi kepada kita. Abang kita, empok kita, saudara kita marah sama kita, udah benci banget, kagak mau lagi berteman, kagak mau lagi ngomong, kagak mau lagi silaturahmi. Ya, tapi kita, ya, walaupun dia marah banget sama kita, benci banget, kita tetap aja silaturahmi. Itu merupakan wirdun min awradis akabir minas salihin, wiridan ulama-ulama besar tuh Pak. Karena banyak orang bisa sholat 5 waktu, baca Quran tiap hari, hatinya masih keras, gak bisa memaafkan orang lain. Kalau ngeliat dia udah guduk aja baunya, udah pengen sumpah serapah aja. Nah, itu upaya. Ini amal yang berat. Yang kedua, an-afu amman zalamani, memaafkan orang-orang yang pernah zalimin kita. Jangan ada Pak, maafin ya. Kalau ketemu dia terus di kantor, sebel banget hatinya. Ya, maafin. Ya. Yang ketiga, berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepada orang-orang yang pelit sama kita. Pelit.
Yang keempat, ayyakuna nutqu dzikr, kalau bicaranya itu bermuatan zikir. Ada orang ngomong tapi muatannya jelek-jelek. Ya. Kemudian diamnya dia tafakur, merenungi kebesaran Allah dan merenungi kekurangan dirinya. Kalau ibadah dia merasa selalu taksir. Tadi salat subuh, ya Allah rasanya kayaknya kurang sempurna. Kurang khusyuk, tamak ninanya kurang. Ya. Ada 9 hal. Dan terakhir sampai hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi. Selalu berupaya bersifat iqtisadi, ekonomis, lagi punya dan lagi kagak punya. Ada orang-orang yang Allah kasih nikmat hartanya banyak, dia mubazirin, nggak bisa nggak bersyukur. Harusnya dikasih uang banyak jadi dia bersedekah, udah untuk kebaikan, tapi dia untuk maksiat. Ya. Kemudian kalau lagi marahnya itu harus adil, bainar ridha wal ghadab. Ada orang tuh kalau lagi marah, ya, kalau lagi senang sama orang, dipuji-puji. Kalau lagi marah, habis orang ini lagi. Itu biasa banget. Harus adil. Lagi marah, ya, kalau lagi senang, lagi marah harus bisa bersifat adil. Kalau memang sipulan salah, ya salahnya aja tuh di huruf A, B, C, D sampai Z, salahnya di satu huruf, itu dia yang salahin. Ya, ini lihat orang salah semua, benci semua, nggak boleh tuh. Ya, teman sekalian, jadi jangan dikira penyakit hati itu hal yang remeh. Ya. Para sahabat salafus saleh dulu itu sangat perhatian betul bagaimana berupaya membersihkan hatinya. Ya, bab-bab elit dalam tarbiyah itu nanti babnya tentang masalah kulubiyah. Karena kalau kulubnya cakep akan melahirkan amal-amal yang cakep. Nah, bagaimana melahirkan amal cakep? Ya banyak berzikir. Tadi alaika bil adzkar wa 'alallahi inzalul anwar. Wajib atas kita berzikir, ya, punya zikiran. Nanti kewajiban Allah mendatangkan anwar, cahaya, ilmu, bimbingan, ketenangan. Bahasa pendeknya, orang yang punya wirid akan dapat warid dari Allah. Apa warid itu? Pencerahan batiniah. Kan ada orang hatinya sumpah aja, mobil dia punya, kerjaan dia banyak, tapi kenapa hatinya sumpah aja, sempit aja, kagak ada nur min anwaris nubuwah. Nah itulah perlunya berzikir. Zikir pagi sore, sekurang-kurangnya zikir yang usuli itu 3. Jangan pernah ditinggalin tuh. Istighfar, fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Minta ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Ini hikmahnya Pak, kalau kirimin rezeki yang bertubi-tubi luar biasa. Yang kedua, selawat. Ya, jelas ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yang ketiga, kalimat tauhid nih. Zikirlah la ilaha illallah ini. Paling sedikitnya pagi 100, sore 100. Itu ada asar tarbiyahnya. Kalau cuma 10, 3 ya kurang. Orang Nabi aja, inni katanya astaghfirullah wa atubu ilaih fi kulli yaumin 100 marrah atau 70 marrah. Saya setiap hari mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah 70 kali atau 100 kali. Itu Rasulullah, orang yang maksum. Kalau kita bangun tidur udah dosa, baru ngomong udah dosa, banyak dosanya. Kata Nabi, idza adnabal abdu dzanban, apabila seorang hamba melakukan satu dosa baik kaul, fi'il, ya, segera sholat taubat. Segera sholat taubat. Nah, Bapak Ibu gimana? Apakah Bapak Ibu sholat taubat setiap hari? Atau nggak pernah merasa dosa? Pasti kita. Nah, paling kagak banyaklah baca
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu yang banyak. Aku zalim aja sama Allah. Apa pengertian zalim? Ai minadz-dzunub wal ghaflah. Ini tafsirnya. Ngaku selalu kita apa? Ada kesalahan dosa sama Allah. Yang kedua, ada lalainya sama Allah. Ya tadi sholat kan sudah bersama Allah, raganya kan hatinya lalai kemana-mana. Bersedekah bagus amal zahir, batinnya beda. Itu namanya ghaflah. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, lalai, tidak bersama Allah. Ya, sekian. Ada lagi? Alas. Itu nggak pemegang speaker. Mau nanya apa mau apa? Udah ya. Ya, jamaah sekalian, kita tutup dengan membaca sifat Allah ya Latif. Semoga Allah berikan rasa kelembutan di hati kita. Ya, punya sifat empati sayang kepada sesama kita. Ya Latif, 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 ya Latif. Ya Latif, 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 ya Latif. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fana ya karim, wa'fana ya rahim. Allahumma shrah bis salati 'ala nabi sudurana wa yassir biha umurana waqdi biha duyunana wastur biha uyubana waghfir biha dhunubana wa khatayana wa taqabbal biha taubatana wa jammilna biha akhlaqana bi akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ulumar rasul wa asrarar rasul wa anwarar rasul wa ahwalar rasul wa akhlaqar rasul wa tarbiyatar rasul wa sunnatar rasul qawlan wa fi'lan wa mutaba'atar rasul zahiran wa batinan wa ru'yatar rasul yaqzatan wa manaman asyafa'atar rasul asyafa'atar rasul asyafa'atar rasul wa suratan ruhaniyatan mujammalatan wa suratan ruhaniyatan mujammalatan bi sayyidil awwalina wal akhirin sayyidil anbiya wal mursalin sahibil bashir wan nadhir Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma asghil qulubana bi dzikrik wa zayyin alsinatana bi syukrik wa waffiq abdanana bi qiyami amrik wa idna min wibali makrik farhamna fa innaka anta khairur rahimin waftah lana fa innaka anta khairul fatihin warzuqna fa innaka anta khairur raziqin. Allahumma la tada' lana dhanban fi maqamina hadha illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la zaliman aw mazluman illa nasartah wa la daynan illa qadaitah wa la musafir illa wasaltah wa la maridan illa syafaitah. Yang kurang sehat Allah angkat penyakitnya. Wala maridan illa syafaitah. Wala tajiran illa baroktah. Yang sedang berdagang Allah berikan keberkahan. Wala amilan illa baroktah. Yang sedang bekerja Allah berikan keberkahan. Wala talabal ilmi illa wafaqta wa najahta. Yang sedang belajar Allah berikan taufik dan hidayah kesuksesan. Wala hajatan min hawaijid dunya biha laka ridha yasartaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barang-barang baca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد
nabil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada isra enggak? Silakan salat ya.